Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok praktikum komputasi statistika kelompok satu, dari kelas praktikum RB. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kode yang ada di modul 4, yaitu mengenai visualisasi data. Oke, langsung aja. Karena kita buat dulu vektornya. Ya, silakan. Nah, di sini di awal kita buat vektor dulu. Dimana vektor ini nilai-nilai yang bisa membentuk dari plot dari grafik-grafik atau visualisasi ini. Ini ada type E, yang nanti ini plot, titik-titik garis kata plot. Terus L itu line, garis. Terus type D itu plot yang ada titik-titik patah-patahnya, putus-putusnya. Type O itu titik yang ada garisnya, terus ini bentuk dari type H itu isto, garis vertikal. Type S itu bentuk tangga. Type N itu yang nggak punya plot sama sekali. Contohnya plot selanjutnya. Terus, nah ini pengen tahu, pertama download dulu library dari table. Terus kita panggil library-nya, terus kita tampilin dataset dari Fish. Terus kita buat plot antara baik dengan volume menggunakan visualisasi plot. Nah, seperti inilah. Nah, plot ini berfungsi untuk sebagai melihat hubungan antara antar dua variabel dalam satu dataset. Kita ingin melihat plotnya sendiri dari terus. Nah, seperti inilah bentuk plotnya. Terus selanjutnya matriks kata plot. Ini dong. Nah, bentuknya seperti ini. Tadi error karena step di awal trace untuk dataset kita gunakan. Selanjutnya menggunakan iris. Nah, itu kalau menggunakan iris
Sebelumnya kita lihat pairs ini untuk melihat tadi dari data irisnya seperti itu. Ataupun ini bentuk dari pairs loaded panel. Data iris kedua. Nah, akhirnya ini mengubah warna. Ini sebenarnya dari awal ini salah satunya salah satu cara untuk awal pengubahan warna, di mana ini yang pertama itu kita untuk variabel spesies dulu. Dua variabel spesies, terus masukkan objek baru tambah variabel ke dalam tadi fungsi pairs. Lalu langsung aja ini kode yang selanjutnya. Nah, sebenarnya sama seperti ini, tapi ini menggunakan warna, warna apa biar membaca visualisasinya lebih mudah, lebih terlihat gampang lah. Dan kita bentuk plot di sini masih menggunakan iris, menggunakan variabel line seperti ini. Hasilnya dengan kuartil satunya berada di antara 5,5 sampai 5, kuartil 2-nya atau medianya itu di antara 5,5 dengan 6,0. Terus ini kuartil 3-nya yaitu 6, dari 6,0 sampai 5, 6,5. Sini pengen melihat uh, iris spesiesnya. Isi dari iris spesies itu apa? Dari Sidara setosa, ada versicolor, dan virginica. Virginica. Di Virginica terdapat outlier seperti itu. Lanjut menggunakan dataset to grow. Nah, ini seperti ini datasetnya. Kita ubah variabelnya menjadi faktor. Nah, seperti ini. Nah, kita jalankan. Seperti ini hasilnya pada dataset grow. Terdapat kencilan di fc.1. Terus, nah, seperti itu. Oke, itu kode terakhir dari penyampaian. Selanjutnya ada kode bar plot pada R yang dapat dibuat menggunakan fungsi bar plot. Untuk lebih memahaminya, berikut disajikan contoh bar plot menggunakan dataset VA-DITS. Untuk memuatnya, jalankan sintaksnya sebagai berikut. Nah, di sini terdapat data VA-DITS-nya, di mana ada kolom rural, male, terus rural female, urban male, dan urban female. Nah, di sebelah sini merupakan visualisasi bar plotnya. Lalu kita dapat mengubah warna pada masing-masing bar, baik outline bar maupun box plot pada bar. Selain itu juga kita dapat mengubah nama grup yang telah dihasilkan sebelumnya. Berikut sintaksnya. Nah, di sini sudah berubah gambar bar plotnya menjadi lebih warna-warni. Lalu pada kode selanjutnya untuk bar plot dengan multiple group tersedia juga pengaturan posisi, yaitu grup bar plot melihat perbedaan individual pada masing-masing grup. Ya seperti ini kodenya. Nah, yang sebelah kanan ini merupakan
hasil visualisasinya atau outputnya, di mana ada rural mail, lalu sama urban mail. Dan garis rentang Y ini merupakan rentang umurnya. Lalu selanjutnya ada line plot, di mana line plot pada R dapat dibentuk menggunakan fungsi plot. Selain itu, fungsi lines dapat pula digunakan untuk menambahkan line plot pada grafik. Berikut sintaksnya. Ya, seperti ini sintaksnya. Dan di sebelah kanan ini merupakan gambar line plot atau hasil outputnya. Dan line 1 ini kita bedakan dengan yang line 2 seperti ini. Lalu selanjutnya ada pie chart. Pie chart ini digunakan untuk membuat visualisasi proporsi pada sebuah data. Pie chart pada R dibuat menggunakan fungsi pie. Berikut sintaksnya. Nah ya, ini hasilnya yang seperti lingkaran bundaran ini, di mana terdapat 3 data di dalamnya, itu ada sunny side of pyramid yang kuning ini, lalu ada shady side of P, lalu yang biru ini ada sky. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang histogram. Jadi histogram ini bukan fungsi hist yang dapat digunakan untuk membuat histogram pada R. Nah, di sini kita menggunakan kode density dalam kurung $3 height, kemudian hist $3 height dengan frekuensi false dan kodenya orange. Selanjutnya ini ada histogramnya. Di sini dengan angka 60, 65 dari rentang 60 sampai 65, kemudian 65 sampai 70, kemudian di 70 sampai 75 ini naik, kemudian 75 dan 80 naik lagi, kemudian dari 80 85 turun, dan 85 sampai 90 turun. Kemudian kita sini akan melakukan customisasi parameter grafik. Di sini ada bar plot dengan C isinya 258, dengan title main title, X dengan Xlab dan Ylab dengan X axis title. Di sini kustomasi warna font. Di sini kita gunakan colmainnya dengan red, collabnya dengan blue, dan callsubnya dengan black. Kemudian kita customasi font stylenya. Di sini ada font mainnya 4, font labnya 4, dan font subnya 4. Kemudian customasi ukuran font. Text titik main 2, kemudian text titik lab 1,7, kemudian text titik sub 1,2 dengan y axis title dan y axis title. Ya, kemudian visualisasi data dengan ggplot. Ggplot merupakan paket visualisasi yang powerful. Maksudnya kita dapat menggunakan sama dengan piping operator yang disediakan oleh paket dplyr sehingga menambah kemudahan kita dalam menggunakan menganalisis data. Jadi di sini dengan pertama kita buat library ggplotnya, kemudian kita install package-nya dengan gapminder, kemudian library gapminder, kemudian library dplyr, dan library tibble. Di sini akan menghasilkan dengan row 1 sampai 1764 dengan jumlah 6 kolom. Langsung kita melihat unitnya gapminder $. Selanjutnya ada scatterplot, ggplot. Nah, di sini ini ggplot gapminder as berdekap
live explore content. Ya, kemudian ini ada box plot, gigi plot, gapminder, filter, year dengan isinya 952 sampai dengan 207. Ya, di sini hasilnya. Oke, selanjutnya di sini kita membuat bar plot, di mana kita pertama-tama itu akan mengelompokkan berdasarkan content dulu, lalu kita membuat ringkasan data, selanjutnya kita urutkan dari yang terbesar hingga terkecil, selanjutnya kita membuat plot dan membuat bar plot berdasarkan nilai observasi. Oke. Oke. Grafik batang ini menunjukkan perbandingan rata-rata harapan hidup antar benua. Batang lebih tinggi mewakili benua yang rata-rata harapan hidupnya lebih besar dan lebih kecil itu berarti harapan hidupnya lebih kecil. Selanjutnya kita di sini akan membuat line plot, di mana pertama kita sama ingin mengelompokkan data dulu berdasarkan year dan content. Lalu di sini teringkas data tersebut, selanjutnya kita membuat plot line dan menambahkan poin. Kan? Oke. Grafik ini menunjukkan tren rata-rata harapan hidup tiap benua dari waktu ke waktu. Garis yang lebih curam ini menandakan peningkatan atau penurunan terhadap harapan hidup yang lebih cepat, dan titik pada garis menunjukkan nilai rata-rata harapan hidup pada tahun tertentu. Nah, yang bawah ini tahun, kalau yang samping ini main. Selanjutnya di sini kita akan membuat pie chart. Pertama kita mengelompokkan berdasarkan content, lalu kita ringkas data. Nah, di sini outputnya ini menunjukkan diagram pie ini porsi populasi global yang dimiliki oleh tiap benua dengan populasi lebih besar. Selanjutnya di sini kita akan membuat histogram dan destiny plot. Outputnya itu di sini histogram yang akan ditunjukkan itu menunjukkan distribusi atau frekuensi harapan hidup di seluruh negara. Puncak yang lebih tinggi ini menandakan lebih banyak negara memiliki harapan hidup dalam interval tersebut. Lalu di sini kita membuat ggplot live X histogram. Kalau di sini tuh, kalau yang kali ini itu menunjukkan bagaimana data harapan hidup ini tersebar secara kontinu. Puncak tertinggi menunjukkan nilai harapan hidup paling umum jika distribusi data simetris, kurva densitas akan berbentuk simetris, dan jika tidak ada penyebaran yang tidak merata. Oke, jika distribusi yang miring ke kiri atau ke kanan itu menandakan adanya ketidakseimbangan distribusi harapan hidup. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.